Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang semoga saja diberkati oleh Allah, marilah yang pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, nikmat serta nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada siang hari ini atas izinnya kita masih diringankan langkah kita untuk menuju ke Baitullah atau masjidnya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga selalu tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Jamaah Jumat yang diberkati oleh Allah, bagaimana kalah kami dari takmir masjid Baitul Karim menyampaikan ada sesuatu hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah sarlokas pertanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp1.551.052. Adapun pemasukannya yaitu pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025 total pemasukan sebesar Rp373.500. Adapun untuk pengeluaran adalah yang pertama adalah untuk pembayaran iuran listrik Rp73.480.000, untuk pembayaran air PDAM sebesar Rp43.000 dan lain-lain atau transport sebesar Rp100.000. Adapun untuk total jumlah pengeluaran sebesar Rp216.580. Jadi untuk saldo kas pertanggal 18 Juli 2025 adalah saldo kas pada tanggal 11 Juli ditambah dengan jumlah pemasukan yaitu total ada Rp1.924.552. Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal 18 Juli sebesar 2025 adalah sebesar Rp216.580. Jadi saldo kas pertanggal 18 Juli 2025 sebesar Rp1.707.972. Untuk selanjutnya jamaah Jumat yang sudah hadir pada siang hari ini yang masih menempati atau duduk di belakang untuk segera menempati shaf yang di depan, karena seutama-utamanya shaf adalah shaf yang depan terlebih dahulu. Maju lagi Pak, kurang depan Mas, maju lagi. Itu shaf yang kedua dan pertama masih kosong. Terima kasih atas perhatiannya. Adapun untuk khatib dan imam sholat pada Jumat kali ini adalah Ustadz Agung Hidayat yang akan membawakan tema jujur tak membuatmu hancur. Dimohon untuk jamaah sekalian, bila khatib sedang berkhutbah, dimohon diam dan dengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Karim rahimani wa rahimakumullah. Kembali dan senantiasa khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segenap perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Jujur tak membuatmu hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berperilaku jujur. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 21, falau shadaqullaha lakana khairan lahum, tetapi jikalau mereka benar atau jujur,
niscaya terhadap Allah, benar jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya kejujuran adalah asas keimanan, dan sebaliknya kedustaan, kebohongan adalah asas dari kemunafikan. Karena Nabi SAW mengatakan 3 ciri-ciri orang munafik. Satu di antaranya adalah jika dia berkata maka dia berdusta. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan dusta adalah asas dari kemunafikan. Dan ketika seseorang berusaha untuk jujur dan tentunya dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat sekitar. Banyak orang mengira bahwasanya kejujuran bermanfaat hanya untuk diri sendiri, teman ataupun lingkungan yang sifatnya mungkin sangat sempit. Padahal ketika kejujuran diterapkan di setiap lini kehidupan masyarakat, maka akan tercipta sebuah negeri yang sangat amat luar biasa, sejahtera dan juga makmur. Dan ini terbukti di dalam sejarah Islam. Dikisahkan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kebiasaan ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau selalu berkeliling kota Madinah hingga pelosok-pelosok. Pada suatu malam, Amirul Mukminin yang kelelahan menyusuri lorong-lorong dan jalan-jalan kota Madinah, beliau mengamati dengan seksama di setiap rumah. Barangkali ada penduduk di negeri yang beliau pimpin sedang kelaparan, sedang kesusahan, butuh bantuan. Maka beliau mencari dan mengamati kondisi rakyatnya tersebut. Ketika lelah mulai terasa, beliau pun menyandarkan punggungnya pada dinding sebuah rumah kecil untuk beristirahat. Maka tiba-tiba terdengar suara seorang wanita tua dari balik dinding tersebut yang sedang berbicara dengan putrinya, yang mana ternyata dari pembicaraan itu diketahui bahwasanya mereka memiliki profesi berjualan susu kambing. Maka sang wanita tua mengatakan kepada putrinya, "Nah, campur saja susu ini dengan air," perintah sang ibu kepada putrinya tersebut. Maka sang putri langsung menjawab dengan tegas, "Tidak boleh wahai ibu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang kita mencampur susu dengan air." Gadis itu menolak permintaan ibunya. Kemudian ibunya mengatakan, "Amirul Mukminin tidak melihat kita. Kita berada di rumah kita sendiri. Tidak ada orang yang melihat. Maka ini aman-aman saja." Maka sang anak kemudian mengatakan, "Wahai ibuku, meskipun Amirul Mukminin tidak melihat perbuatan curang ibu, tetapi Rabbnya Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui perbuatan curang dari setiap hambanya." Maka mendengar perkataan dari putri sang penjual susu itu, Umar bin Khattab tersentak. Kemudian berderailah air mata keluar dari mata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka kemudian Amirul Mukminin pulang ke rumahnya. Tatkala adzan subuh berkumandang, lantas beliau sholat subuh bersama sahabat yang lainnya. Selepas sholat subuh, beliau memanggil salah seorang putranya yang bernama Asim. Kemudian Asim diperintahkan oleh Umar bin Khattab, yang mana statusnya masih bujang, untuk mencari tahu siapa sebetulnya putri dari penjual susu yang tadi malam Umar bin Khattab mendengar percakapan mereka berdua. Maka dicarilah siapa sebetulnya putri tersebut. Gadis yang berada di dalam sebuah rumah yang kecil yang memiliki nilai kejujuran yang begitu tinggi. Maka setelah dikenal dan diketahui identitasnya, maka Umar bin Khattab segera memerintahkan Asim, putranya tercinta, untuk melamar putri yang begitu jujur luar biasa tersebut. Maka tibalah pernikahan antara Asim
dan putri sang penjual susu. Dan ternyata dari pernikahan mereka berdua lahirlah seorang putri yang bernama Laila. Dan ketika Laila beranjak dewasa, Laila menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Hasil dari pernikahan cucunya Umar bin Khattab, yaitu Laila dan juga Abdul Aziz bin Marwan, lahirlah sosok yang kita kenal, pemimpin yang sangat adil, bijaksana, warganya makmur sejahtera, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dari kisah ini kita mengetahui dampak kejujuran ternyata berpengaruh kepada suatu negeri, cepat ataupun lambat. Putri sang penjual susu yang begitu jujur luar biasa, menghasilkan keturunan yang jujur, bahkan menghasilkan cucu yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang merupakan buyutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika memimpin sebuah negeri, jujurnya luar biasa, sehingga kejujuran ketika diterapkan oleh setiap orang akan membawa dampak positif bagi sebuah negara. Maka kita lihat realita yang ada di masing-masing negara, mungkin termasuk negara kita. Apa yang membuat negara itu hancur, luluh lantah, bahkan mungkin berantakan? Maka jawabannya adalah kaum muslimin meninggalkan sifat jujur. Bahkan mungkin sebagian orang tua tidak menyadari kita sendiri yang membuat anak kita menjadi anak-anak pembohong, dan kelak dewasa menjadi koruptor-koruptor kelas kakap, yang ketika korupsi nominalnya bukan main besarnya. Sadarkah kita telah menanamkan kebohongan kepada anak kita? Mungkin sebagian bapak atau ibu memiliki hutang yang begitu besar, mungkin seringnya ibu-ibu. Maka sang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau nanti datang orang yang biasa nagih hutang, debt collector, rentenir, dan lain sebagainya, bilang saja ibu gak ada di rumah. Ibu sedang pergi, padahal ibunya ada di dalam rumah." Siapa yang mengajarkan kebohongan kepada anak-anak kita sendiri? Diri kita sendiri. Bahkan mungkin sosok pendidik di negeri kita juga mengajarkan kebohongan kepada peserta didiknya. "Wahai siswa-siswiku, gak apa-apa kalian mencontek, yang penting nilainya bagus semua, supaya SD kita, SMP kita, SMA kita peringkat ujiannya itu 5 besar se-Kabupaten Banyumas." Siapa yang mengajari kebohongan ini? Orang tuanya, para guru, walaupun mungkin tidak semuanya, dan mungkin bahkan tokoh masyarakat mengajarkan kebohongan kepada warga masyarakat. Maka berbenah mulai dari hal yang terkecil, yaitu menanamkan bahwasanya kejujuran awal dari perbuatan yang baik dan menuju perubahan yang tentunya membawa dampak positif lebih besar lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dari kisah nyata yang terdapat di berbagai kitab para ulama tersebut, yang merupakan keturunan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, sosok pemimpin yang mungkin didambakan setiap rakyatnya, adil, bijaksana, jujur, sehingga rakyatnya makmur dan sejahtera. Maka ternyata bukan salah pemimpinnya secara mutlak, karena rakyatnya juga berperilaku yang sama. Maka ketika kita merupakan kalangan bawah, rakyat jelata, senantiasa mengisi kehidupan kita dengan kebohongan, maka yang terjadi pemimpin yang memimpin kita, pemerintahan yang berada di atas kita, kurang lebih wataknya sama dengan rakyatnya.
Karena tak mungkin rakyat yang baik dipimpin oleh pemimpin yang buruk, dan itu persentasenya sangat kecil. Maka pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Ketika kita ingin pemimpin kita itu baik, maka mulai dari diri kita, keluarga kita, kerabat kita, perbaiki diri kita. Kejujuran ditanamkan ke dalam diri kita di setiap hal. Karena banyak orang mengatakan, jujur kan kalau di masjid, jujur kalau di pondok pesantren, jujur kalau di pengajian. Adapun kalau dagang nggak harus jujur. Kalau di pasar boleh bohong. Keliru besar. Dimanapun kita berada, sebagai seorang muslim tertuntut untuk selalu bersikap jujur. Dan ketika kita enggan untuk menerapkan sifat jujur, maka sebuah wilayah akan hancur. Karena kedustaan yang dilakukan oleh setiap orang akan membawa dampak negatif bagi sebuah negeri, dan mungkin itu sudah kita rasakan. Maka walaupun mungkin jujur bagi sebagian lini kehidupan terasa pahit, namun itu adalah seperti jamu. Ibarat jamu, awalnya pahit, namun manfaat dan efek positifnya begitu besar di kemudian hari. Maka jangan ragu dan jangan sampai kita meninggalkan sifat jujur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana muslimina mustad'afina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma najzi ikhwanana mujahidina fi sabilik. Allahumma shdud ataka 'ala al-yahudil ghasibin al-mujrimin. Allahumma ja'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allah